lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Apa maknanya? Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, yuqal lakum dinukum al-kufru. Dikatakan, yang dimaksud dengan bagimu agamamu adalah agama kekufuran. Waliyadin, sedangkan bagiku agamaku adalah agama Islam. Artinya, agama kalian salah, bahkan itu adalah kesalahan terbesar yang disebut kekufuran, sementara agama kami benar, agama Islam. Maka tidak mungkin disatukan. Ini adalah kesimpulan jawaban terhadap permintaan mereka untuk bergabung antara umat Islam dan orang kafir. Maka kesimpulan jawaban dari Allah, lakum dinukum, bagimu agamamu, yaitu agamamu kufur, salah, waliyadin, dan bagiku agamaku, yaitu agamaku Islam. Nggak mungkin dicampurkan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah tegaskan, hanya Islam yang benar dan semua selain Islam adalah batil. Itu makna lakum dinukum waliyadin. Tapi oleh sebagian orang malah ditafsirkan beda, ditafsirkan bertentangan dengan makna yang sebenarnya. Kata mereka, karena lakum dinukum waliyadin, sudahlah jangan saling menyalahkan. Justru ayat ini menyalahkan selain Islam dan membenarkan hanya Islam. Jemaah sekalian, kita pun bisa merenungkan mengapa Nabi Muhammad SAW dibenci oleh kaumnya. Mereka bukan hanya membenci beliau, mereka mengambil tindakan fisik. Setelah cara halus tidak mempan, ditawarkan semua kekayaan dunia, kenikmatan dunia tidak mempan, ditawarkan persatuan tidak mempan, mereka pun menggunakan cara kasar. Mereka caci maki beliau, mereka lempari beliau dengan batu, dengan kotoran, mereka sakiti beliau, bahkan mereka sudah bersepakat untuk membunuh beliau. Meskipun tentu Allah melindungi beliau, tapi beliau masih harus mendapatkan ujian, terusir dari kampung halaman. Semua karena permusuhan orang-orang kafir, kebencian mereka kepada beliau. Seharusnya kita berpikir, kok bisa ya orang yang paling mulia akhlaknya tapi dibenci oleh kaumnya? Mereka yang selama ini paling tahu tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa mereka memusuhi? Karena beliau suka menyalahkan mereka. Itu yang membuat mereka tersinggung. Bahkan bukan sekedar menyalahkan biasa, tapi mengatakan mereka orang-orang yang paling berdosa, yang disebut orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, idh kana Rasul alaihi salam ya'tamiduhum fi nadihim fayaqulu lahum ya ayyuhal kafirun. Ketika itu Rasulullah SAW sengaja datang ke tempat mereka berkumpul, ke tempat musyawarah mereka, seraya mengatakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Wa huwa ya'lam annahum yaghdabuna min an yunsabu ilal kufri. Padahal Nabi SAW mengetahui mereka marah kalau dinisbatkan kepada kekufuran. Mereka akan sangat marah kalau dipanggil sebagai orang-orang kafir. Itu yang membuat mereka marah. Itu yang membuat mereka tersinggung. Dan itu tidak aneh. Sampai hari ini pun tidak aneh kalau orang musyrik, orang kafir, non-muslim marah jika dikafirkan. Yang aneh itu yang mengaku muslim tapi ikutan marah. Itu yang aneh. Sampai mengatakan itu intoleran, bahkan radikal, teroris.